Kalau bisa saya bilang, partai yang paling bingung sekarang ini adalah Partai Nasdem. Partai yang dikomandani Surya Paloh ini benar-benar sedang di ujung tanduk sejak mereka mendeklarasikan diri sebagai partai pengusung Anies Baswedan untuk calon presiden mereka. Sebagai catatan, Nasdem hanya punya kursi sebanyak 10,26% saja di DPR RI, jadi mereka belum layak untuk mencalonkan calon presiden sendirian di Pilpres 2024. Karena itulah, Nasdem mengajak Demokrat dan PKS bersama-sama dan mengikatkan diri dalam koalisi perubahan supaya bisa memenuhi syarat untuk mencalonkan Anies Baswedan. Awalnya, Nasdem itu begitu jumawa, merasa bahwa mereka bisa menjadi kingmaker dalam percaturan politik di Indonesia. Dan menjadi kingmaker adalah cita-cita Surya Paloh, pendiri sekaligus ketua umum Nasdem, karena selama ini mereka selalu hanya menjadi pendukung saja tanpa bisa menjadi pemain utama yang selama 2 periode ini papan caturnya dimainkan oleh hanya 2 partai besar, yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra. Karena itu sejak awal Nasdem mencoba bermain di sudut sempit, mencuri sela-sela di tikungan untuk bisa menjadi pemain besar. Dan kabarnya, salah satu cara yang dilakukan Nasdem pada waktu itu adalah dengan merayu Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka. Pada awalnya memang itu sebagai sebuah kesempatan besar karena di internal PDI Perjuangan sendiri tampaknya memang ingin mencalonkan Puan Maharani sebagai calon presiden mereka. Dan Nasdem mencoba mengontak Ganjar Pranowo supaya pindah partai dan menjadi calon presiden dari partai mereka. Tapi sialnya, Ganjar itu terlalu setia bersama PDI Perjuangan dan menolak tawaran menggiurkan dari Partai Nasdem. Karena kesal, Nasdem kemudian banting setir dengan mencalonkan Anies Baswedan. Dan Anies menyambut baik tawaran dari Partai Nasdem yang membawa Demokrat dan PKS di gerbongnya. Akhirnya dideklarasikanlah Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem di akhir tahun 2022 lalu. Dan gerakan Nasdem yang mengusung Anies ini juga nggak mulus karena ditolak oleh banyak elit partai. Mulai dari Siswono Yudhohusodo, Niluh Jelantik, Ana Agung Murah Panji Astike, dan yang terakhir Zulfan Lindan yang bisa dibilang sebagai salah satu pendiri Partai Nasdem. Mereka menolak Nasdem mengusung Anies Baswedan karena Anies kental sekali dengan cap politik identitas yang dulu digunakannya waktu Pilgub DKI tahun 2017. Tapi Surya Paloh tetap keras kepala demi tujuan besarnya. Dan akhirnya ramai-ramailah elit Nasdem mundur menjadikan Nasdem kehilangan panglima-panglima terkuatnya. Dan mundurnya beberapa elit Nasdem ini diikuti dengan mundurnya ribuan kader dan pendukung Nasdem di banyak daerah. Belum selesai, Nasdem ketiban tangga lagi. Dan kali ini bukan hanya tangga, tapi ketiban forklift. Elit Partai Nasdem yang terkuat, Johnny G. Plate yang menjadi Menkominfo, kena kasus korupsi BTS di Kominfo sebesar 8 triliun rupiah. Tertangkapnya Johnny G. Plate oleh kejaksaan ini seperti bom atom buat Nasdem. Karena selain mempengaruhi Nasdem dalam sisi finansial, itu juga merusak nama Nasdem dengan hebatnya. Nasdem setengah mati menyelamatkan diri dari banyaknya serangan negatif ke partainya. Tetapi api sudah terlanjur membesar. Dan kasus ini selain meruntuhkan nama Nasdem juga mempengaruhi suara untuk Anies Baswedan yang terus-menerus merosot sampai hanya belasan persen saja di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Karena nama Anies Baswedan yang terus merosot inilah, koalisi perubahan yang dimotori oleh Nasdem pun goyang. PKS dan Demokrat sama-sama sudah siap dengan sekoci untuk meninggalkan kapal induk yang sudah penuh api dan asap dan hampir tenggelam. PKS dimasuki oleh Sandiaga Uno dan akan dibawa sebagai bargaining ke Prabowo dengan harapan Sandiaga Uno menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Demokrat terus-menerus memaksakan AHY jadi calon wakil presidennya Anies. Kalau enggak, mereka akan nyebrang ke Ganjar dan cukuplah untuk mendapatkan kursi menteri saja. Belum selesai benjol-benjol di kepala, Nasdem kena angin ribut lagi. Ramai-ramai puluhan ribu pengurus Nasdem di Indramayu mundur karena isu mereka harus bayar 3,5 miliar rupiah hanya untuk mendapatkan kursi utama calon legislatif. Dan aksi buka baju Partai Nasdem untuk pindah ke Perindo itu viral di mana-mana, merusakkan nama Nasdem yang sudah bolong-bolong besar akibat banyaknya kasus yang menimpa. Nasdem sudah mau tenggelam, kawan. Koalisi perubahan terancam tinggal nama saja karena masing-masing kaptennya mengancam untuk pindah kapal.
Dan pada titik ini, Surya Paloh pasti bingung luar biasa. Dia mau kemana? Ke Ganjar atau ke Prabowo? Surya Paloh harus cepat memutuskan karena kalau tidak berlabuh di dua kapal penyelamat itu, maka Nasdem benar-benar akan tenggelam. Dan kalau Nasdem juga salah berpihak, bisa jadi tahun 2024 nanti nama Nasdem akan tersingkir dari Senayan digantikan oleh Perindo yang dinahkodai Haritanu yang pernah berkawan sama Surya Paloh dan sekarang mereka menjadi saingan. Mungkin kelak Nasdem akan sadar bahwa mengusung nama Anies Baswedan itu adalah sebuah kesalahan besar. Anies sudah seperti kutukan bahwa siapapun yang dia pegang akan hancur berantakan. Mungkin ini sebuah karma karena dulu Anies itu sangat mendukung politik identitas yang hampir saja membelah negeri ini menjadi dua bagian. So Nasdem, hati-hati. Angin semakin kencang, kapal semakin tidak kuat bertahan. Cepat ambil strategi baru atau kelak hanya akan dikenang sebagai kapal yang sudah karam. Saya seruput kopi dulu sambil gelar tikar yang lebar karena asik nonton kekacauan di kapal yang sedang terbakar akibat tidak tanggap apa yang sekarang diingini oleh sebagian besar masyarakat yang sudah lelah dengan politik identitas yang tertancap di dahi Anies Baswedan.